Udah kabur aja sono, kabur. Yang mau kabur dulu aja, silahkan. Pergi yang jauh, nggak usah balik-balik. Gofar Hilman dong ya, pergi jauh ya. Tagar kabur dulu aja. Ini mengemuka sejak banyaknya anggapan ketidakpuasan terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Dan ini katanya ditambah dengan kebakaran kemarin di kantor ATR BPN, terus pagar laut, dan sebagainya. Saya ingin katakan yang mau pindah, mau kabur dulu aja, sono kabur. Kami semua nggak perlu kalian. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Itu tadi bukan clickbait, itu pendapat saya dan nggak akan pernah berubah. Orang-orang yang berpikiran kabur dulu aja, silahkan pindah sana. Kalau kalian butuh hal-hal seperti ini untuk kabur, lemah. Kalian ini lemah. Yuk silahkan, mau nanya apa? Netizen Ibu Budiman. Oke, hashtag ini sempat memenuhi media sosial belakangan ini karena rasa ketidakpuasan atau rasa kecewa dari generasi muda yang merasa mereka punya value lebih namun tidak mendapatkan banyak kesempatan di Indonesia. Salah satunya lapangan pekerjaan yang minim dan juga upah yang mereka nilai minim daripada kerja di luar negeri. Hingga tren ini membludak di Indonesia. Sedangkan banyak juga orang yang berpendapat harusnya tren ini memang dilakukan sejak dulu karena anak muda tidak mendapatkan apresiasi. Gimana menurut Mas Denny Darko? Yang pertama adalah tadi dibilang anak muda yang apa tadi? Merasa memiliki potensi lebih. Yeah. Sebenarnya nggak cuma yang potensi lebih. Siapapun yang potensinya kurang atau nggak punya potensi, merasa seperti yang pertama, itu adalah hak semua orang. Jadi bebas, itu hak asasi, merasa seperti itu tidak salah dan monggo. Sama seperti hak kalian untuk menjadi bodoh, bego, dan pala lupa. Itu hak kalian gitu loh. Tapi kembali lagi, kalau kalian merasa tidak suka di sini, sebutkan negara mana sebagai pembanding. Ayo. Banyak juga gelombang, maksudnya ini dilansir dari beberapa website berita ya. Gelombang kabur dulu aja ini justru nggak jauh-jauh negaranya ke negara sekitar Asia. Sebutin aja. Mana? Ada Jepang. Oke, stop. Jepang itu bukan nggak jauh lah, itu jauh. Oke. Tapi Jepang sama Indonesia, itu waktu presidennya juga Pak Harto, yang dolarnya masih 2.500, sudah enakan juga tinggal di sono gitu loh. Jadi jangan dibandingin, yang kabur ke sana itu memang udah banyak dari dulu. Kalau mau membandingkan negara yang apple to apple gitu, Malaysia misalkan, oke ayo kita ngobrol. Tapi kalau pembandingnya Singapura, Jepang, itu negara maju dan terproteksi oleh USA. Itu negara-negara yang kalau mereka kolaps, Amerika akan kolaps. Lah kalau seperti itu nggak usah nunggu presidennya Prabowo Gibran. Dari dulu juga enakan di sono. Coba masukkan logika ke pikiran saya. Kalau memang mau ke sana, ya saya pun juga pengen quotes on quotes kabur dalam artian jalan-jalan, dapat proyek di sana, kerja, karena di sana lebih maju. Tapi kalau seandainya memang merasa bahwa di Indonesia ini kondisinya carut-marut seperti ini, perbandingannya itu negara-negara yang hampir sama lah. Brazil misalkan, atau Venezuela. Nah, ke negara-negara yang Meksiko aja mungkin, ya Meksiko sama kali ya. Kalau Vietnam, Myanmar. Nah, Vietnam, ya nggak apa-apa silakan. Kalau perbandingannya seperti itu, monggo silakan pindahlah ke sana. Tapi percayalah, kalian pasti akan pulang balik ke Indonesia. Dijamin. Yang ngomong seperti itu belum pernah ke Vietnam, belum pernah ke Myanmar, belum pernah ke Kamboja, belum pernah ke Thailand. Please do, silakan pindah. Kalian pasti akan tetap balik. Dan konten ini akan selesai di sini. Karena nggak bisa nanya lagi. Netizennya pasti akan mati gaya, mati kutu, nggak bisa jawab. Kalian pun demikian. Coba bisa ngomong, coba tulis komentar di sini yang banyak sekali. Biar AdSense saya nambah karena engagement-nya tinggi. Kenapa mereka akan kembali balik ke Indonesia? Satu, iklim, kemudahan. Kemudahan itu dalam artian kemudahan hidup. Makanan di sini sangat murah. Kehidupan itu kalian no work aja juga kalian masih tetap bisa hidup. Lingkungan yang tetap akan membantu kalian. Saya nggak ngomong kalian lontang-lantung dan jobless di kota Jakarta ya. Misalnya di kota saya di Tulungagung. Itu semuanya itu benar-benar nikmat. Makan mau dimanapun rasanya enak. Hidupnya pun juga kalian punya uang misalkan 2,5 juta, 3 juta, kalian bisa hidup berkecukupan di sana. Maksud saya makan dan kebutuhan sehari-hari ya seperti itu. Tapi kalau seandainya kalian itu memang berpikir mau mendapatkan sesuatu yang lebih, ya jangan tangan di bawah. Jangan cuma berpikir nungguin pemerintah ini menyediakan lapangan kerja. Ayo dong, kita lakukan sesuatu. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti sekarang ini? Dan percayalah, kemarin presidennya mau Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo, taruhan ini masih pasti akan tetap terjadi.
Sayangnya kita nggak bisa punya multiverse yang kita akan bisa hidup terus berpindah untuk ngecek ya. Untuk selain dari segi pekerjaan ya, untuk pendidikan juga, karena banyak anak muda menilai ijazah di Indonesia tuh nggak berlaku untuk internasional. Maksudnya kan seperti yang kita tahu, ada kalau S1 di Indonesia harus ngulang lagi di universitas kalau di luar, pengen kerja di luar negeri ya. Nah gimana menurut Mas Didi? Ya itu tadi, universitas di Vietnam juga nggak akan bisa kepake di Amerika. Coba deh cari, nggak apa-apa tulis di sini. Kalau saya salah, saya akan minta maaf. Saya minta maaf dulu deh di sini. Kalau ternyata ada, kasih tahu yang saya belum tahu. Universitas di negara dunia ketiga mana yang akan ini semua adalah sistematis. Kita itu memang dibodohi oleh negara maju. Memang dari awal itu kalau orang Sunda bilang tuh bego, dibuat bodoh agar kita selalu menjadi pasar tempat mereka berjualan. Nah makanya kemarin itu Pak Jokowi itu berani melawan dengan cara hilirisasi, membuat shelter, berani menego Freeport. Itu karena selama ini kita cuma dibodohin aja. Jadi ini itu bukan karena Prabowo Gibran yang baru 100 hari menjabat atau Pak Jokowi yang 10 tahun kemarin itu menjabat. Ini udah dari dulu zaman Pak Harto. Oke, nah lanjut. Hashtag kabur dulu aja juga menilai bahwasanya banyak juga selain pekerjaan ya, peluang bisnis di luar negeri juga jauh lebih besar karena ya kurs mata uang ya. Kalau ini lebih ke Amerika, kamu mau usaha di Amerika, yang ngomong seperti itu artinya ya kalian nggak akan bisa usaha di Amerika. Usaha di Amerika itu butuh kalian, ya kalau nggak orang kaya Indonesia, kalian harus jadi warga negara di sana dulu. Jadi nggak bisa terus ujuk-ujuk kita menyamakan. Kalau buka usaha, nih saya kasih tahu, yang paling mudah itu ya di Indonesia. Karena apa? Untuk mendirikan perusahaan pun masih abu-abu. Ini adalah ironi. Kelemahan yang kita bahas ini malah adalah kelebihan di mana kita masih bisa memanfaatkan itu. Kalian itu bisa buka toko tanpa punya barang di Tokopedia. Oh, tapi sekarang pajaknya naik loh. Nggak usah punya barang loh. Artinya kan sebenarnya tinggal nego keuntungannya aja. Kalau zaman dulu hanya orang-orang tertentu yang tahu jalur distribusi, mereka baru bisa buka usaha. Kalau sekarang semua orang itu bisa jadi dropshipper. Bahkan saya punya teman Denny Santoso itu, kalian menguasai satu bidang, terus kemudian membuat e-book, terus kalian ikut di dalam tribe-nya dia ini tadi, kalian bisa jualan e-book. Kerja cuman let's say sebulan, riset, menyusun tulisan, kalau kalian mau lebih singkat bisa pakai ChatGPT, tapi harus disortir lagi. Kalian bikin covernya, mungkin semua modalnya nggak lebih dari 300.000, kalaupun ternyata harus butuh itu. Setelah itu kalian bisa jual, dan itu balik modal dengan cepat. Usaha itu ada, kalian aja yang tangannya di bawah. Males. Oke, cuman apakah memang, kan ini ada juga yang berpendapat bahwasanya jika tren kabur dulu aja ini terus berlanjut, ini juga akan membahayakan Indonesia karena akan kekurangan pekerja atau mungkin sono kabur yang jauh, nggak usah balik. Ya, bawa keluarga kalian kalau perlu. Enggak, saya jamin Indonesia masih ada orang-orang seperti saya, seperti mungkin kalian semua diantaranya juga ada yang masih cinta negara ini dan mau untuk ayo kita bangun. Karena sebenarnya di saat seperti sekarang ini, kesempatan itu ada. Bayangkan Pak Karno, itu dulu adalah seorang cendekia bangsa, Bung Hatta dan sebagainya. Itu ngelihat Indonesia zaman dulu itu lebih menyedihkan daripada sekarang, belum merdeka. Kenapa mereka nggak kabur aja? Kenapa misalkan Hos Cokroaminoto misalkan dia ya udah stay di Belanda aja, hidup di sana lebih enak. Dan saya bahkan mencatat di sini, kalian tahu film Godzilla? Film Godzilla itu dibuatnya itu tahun 1966 ya. Itu Indonesia masih ribut sama PKI gitu loh. Nah kalau orang-orang bayangin wibu-wibu zaman dulu itu pindah ke sana, ya udah selesai gitu loh. Maksudnya ayo dong. Apakah cuman cemen kalian ini? Kalau menurut saya nggak apa-apa, sono pindah. Masih banyak orang-orang yang akan punya nasionalisme untuk terus di sini dan memperbaiki. Kalau kalian memang merasa ini nggak benar, ayo kita perbaiki. Tapi sistemnya ini, ya udah ini perjuangan kita. Apakah kalian akan mati dalam perjuangannya? Nggak kayak kakek nenek kita dulu atau buyut kita dulu yang berjuang melawan desingan peluru tentara Jepang, VOC, Belanda atau apapun itu. Ayo dong. Oke, masalah hak cipta atau mungkin apa bahasanya ya? Pokoknya penemuan ataupun orang-orang yang memiliki memang kapasitas yang lumayan tinggi kan memang sejak beberapa tahun lalu juga sering menggaungkan bahwasanya di Indonesia ini memang kurang dihargai karena nggak bisa nyiptain ya, maksudnya harga hak patennya murah. Nah gimana menurut Mas Denny Darko? Itu kan sama kayak Pak Habibie, itu alasan Pak Habibie lari. Ya nggak apa-apa, silakan. Kalau memang seperti itu kan kita ngomongin masalah bisnis.
Artinya apa? Orang-orang di Indonesia ini masih cukup lapar sehingga mereka itu tidak bisa menghargai sesuatu seperti orang-orang di luar negeri yang memang sudah kenyang. Saya pun sulap di sini sama pesulap di luar negeri mungkin akan lebih dihargai orang-orang di luar negeri. Pelaku seni, pelaku budaya, bintang film dan sebagainya, bayarannya lebih tinggi di Amerika sana. Karena mereka di sana itu sudah mapan. Nah, jadi kalau kalian mempermasalahkan ini konyol. Udah jadi dari dulu gitu loh. Kenapa baru sekarang? Jadi kalau menurut saya, itu nggak jadi soal. Kalau memang ternyata patennya itu lebih tinggi, ya nggak apa-apa, silakan di luar negeri. Tapi apakah perlu untuk menggadaikan kewarganegaraan kita? Jadi jawabannya enggak. Nggak apa-apa tapi keluar negeri, tapi tidak usah digadaikan kewarganegaraan. Kalau memang ini permasalahannya paten, ingin dihargai di sana, ya silahkan. Tapi kan kembali, orang-orang yang pintar, yang ingin merasa lebih dihargai, itu nggak nungguin Jokowi atau Prabowo Gibran ini naik. Udah dari zaman Pak Harto juga, itu udah keluar negeri gitu loh. Dan dia nggak pernah ngajakin orang lain terus kabur. Kalau kabur itu artinya kan kebakaran, pergi, barang-barangnya ditinggalin, udah nggak mikirin lagi, itu kabur. Nah kalau ini tuh orang-orang memang, di sini harganya sekian, di luar negeri harganya berapa. Kalau dia nggak jual ke luar negeri, ya bego, bukan jadi orang pintar lagi. Dan nggak apa-apa, silahkan. Tapi toh di sana, darahnya, namanya, dia akan dikenal sebagai orang Indonesia. Oke, terakhir Mas Den. Kan tadi juga Mas Den sempat mention bahwasanya ini tidak masalah juga kalau banyak yang kabur gitu. Iya. Kalaupun memang pada akhirnya tren ini membludak, berarti orang Indonesia ini tidak akan kekurangan ahli atau pakar di bidangnya yang tiba-tiba pindah ke luar negeri. Malah lebih bagus, ini akan menyaring nasionalisme. Orang-orang yang cemen-cemen itu akan segera sono-sono, pergi. Yang jauh deh. Nggak apa-apa. Saya nggak akan benci kalian. Itu pilihan kalian. Monggo silahkan. Ya so you know, kalian cemen aja. Udah. Nggak apa-apa, silahkan pindah. Silahkan nikmati apapun di sana. Tapi itu tadi pertanyaan saya. Apakah adil membandingkan Indonesia sama Amerika? Sama Jepang? Sama Singapura? Kalau sama Malaysia, Vietnam, Kamboja, ya monggo. Kalau kita membicarakan di Vietnam pembangunannya seperti ini, terus Apple sampai bikin pabrik dan sebagainya. Nah, ayo kita ngobrolin ini sama pemerintah. Tapi kita pun harus tahu, apakah di sana gunung emasnya dikeruk terus dibawa pergi? Apakah di sana orang-orang itu kayak di sini yang kalau nggak bisa makan atau apa, halo, apa kabar? Boleh nggak ini? Ayo kita ngobrol, tapi ayo Apple to Apple gitu loh. Jangan terus kita membicarakan ini cuman gara-gara sekarang doang dan sosial media ini banyak, terus kita ini kondisinya gini-gini, ayo kabur. Saya nggak bilang dan membenarkan hal-hal buruk yang saat ini terjadi pada pemerintah kita atau oknum-oknum yang ada. Tapi itulah alasan mengapa kita jangan kabur. Kita harus di sini dan harus kita perbaiki. Dengan satu alasan, Tuhan melahirkan kita di Indonesia. Dan alasan itu harus kita pegang sampai mati, di mana kita harus berusaha. Tapi kalau kalian merasa bahwa kalian memang harus pergi ke sana, nggak apa-apa. Yang saya tidak suka adalah ngajakin orang, terus bilang seakan-akan Indonesia ini no hope lagi. That's just bullshit. Maka ini adalah sebuah wacana, sebuah dialektika untuk kalian semua berdialog dengan saya atau siapapun yang memiliki pemikiran seperti ini, dan it's okay memiliki pemikiran yang berbeda. Saya hanya berpikir bahwa generasi sekarang ini otaknya teracuni oleh sosial media. Terlalu mudah untuk melakukan cancel, terlalu mudah untuk FOMO, terlalu mudah untuk ikutan war ticket. Padahal mereka nggak berpikir mungkin saja apa yang mereka miliki, itu mereka sebenarnya nggak butuhkan. Silakan dipikirkan. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.